Satu keputusan membeli mobil bisa menghabiskan puluhan juta rupiah. Satu keputusan memilih sekolah bisa menentukan masa depan anak. Jadi, pertanyaannya, siapa sebenarnya yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan tersebut? Mari kita cari tahu. Pernah nggak sih kalian melihat seseorang pakai kaos polos warna hitam, nggak ada logo, nggak ada tulisan merek, tapi harganya ternyata belasan juta rupiah? Sebaliknya, ada juga orang yang sengaja pakai tas, sepatu, atau jam tangan yang logonya itu besar banget, sampai kelihatan tuh dari jarak jauh. Nah, pertanyaannya nih guys, siapa yang sebenarnya dari kedua contoh tersebut yang lebih kaya? Selamat datang di Strategi Customer Podcast yang membahas kenapa manusia membeli sesuatu bukan hanya karena butuh, tapi juga karena ingin dilihat. Hari ini kita akan membahas fenomena yang lagi ramai nih di media sosial, quiet luxury versus flexing. Apakah yang kita pakai itu benar-benar menunjukkan status sosial kita, atau sebenarnya kita sedang membeli pengakuan dari orang lain? Dan yang paling penting, apakah budaya flexing justru memperlebar kesenjangan sosial seperti yang dibahas dalam SDG 10? Nah, jadi guys, sudah hadir nih bersama saya, seorang mahasiswa dari program studi manajemen Universitas UINSU Sumatera Utara. Halo semuanya, sebenarnya senang banget nih bisa ngobrol tentang fenomena yang sebenarnya saat ini sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa pada saat ini. Nah, sebelum masuk lebih jauh nih, saya ingin mulai dengan satu fenomena. Kita semua sekarang hidup di era media sosial ya kan, kayak di Instagram, TikTok, bahkan di Threads. Kita bisa melihat orang itu naik bisnis kelas, ngopi di cafe premium, pakai tas branded, atau staycationnya di hotel mewah. Padahal mungkin secara ekonomi posisi kita sangat berbeda ya kan. Kenapa hal ini bisa memengaruhi cara kita melihat diri sendiri? Karena media sosial itu menciptakan apa yang namanya social comparison. Comparison itu kan membandingkan. Jadi kita membandingkan hidup kita dengan orang lain secara terus-menerus atau berulang. Yang di sini letak masalahnya itu kita membandingkannya itu secara terus-menerus berulang, tetapi bukan membandingkan yang realitasnya, tapi highlight kehidupan orang lain yang kita bandingkan. Oh, jadi ketika melihat orang kayak upload tas branded, kita kayak merasa tertinggal gitu ya? Nah, tepat sekali nih Kak Rara. Dalam teori perilaku konsumen ini ada yang namanya konsep ideal social self, yaitu gambaran ideal yang kita ingin tunjukkan, sampaikan atau pamerkan kepada masyarakat, di mana kadang orang beli barang itu bukan sekadar beli aja, bukan karena fungsinya juga, tapi karena barang itu membantu mereka mendekati tipe ideal versi diri mereka yang mereka mau. Gitu Kak Rara. Oh, berarti tas itu bukan sekedar tas lah ya? Nah, bukan. Tas itu bisa jadi simbol status, sepatu nih bisa juga jadi simbol status. Bahkan kopi aja yang biasa kita minum di kafe, kopi 50.000 yang sekali kita minum langsung habis, itu bisa menjadi simbol status. Ih, menarik banget nih. Jadi sebenarnya yang dijual bukan barangnya ya, tapi maknanya ya kan? Bener banget Kak Rara. Nah, sekarang
sekarang kita masuk ke perdebatan utama nih. Jadi Kak, apa sih sebenarnya perbedaan kue luxury itu dan flexing? Nah, jadi kue luxury ini adalah gaya konsumsi hidup mewah tapi tidak mencolok. Contohnya kayak orang yang pakai bahan ataupun pakaian, barang apapun itu dengan kualitas yang tinggi tanpa logo yang menonjol atau besar. Biasanya ini diasosiasikan sebagai kelompok old money. Pastinya Karara pernah dengarkan ya old money. Tahu dong, old money. Nah, kalau flexing itu apa ya Kak? Kalau flexing sendiri itu kebalikan dari kue luxury-nya tadi Kak Rara. Kalau kue luxury-nya tadi itu kan dia tidak mencolok. Kalau di flexing sendiri itu kita mencolok atau memamerkan. Jadi flexing ini adalah menunjukkan kemewahan secara eksplisit. Biasanya melalui logo besar, barang branded yang udah dikenal banyak orang, atau konten media sosial yang memamerkan kekayaan atau kemewahan gitu Kak Rara. Kelompok ini itu sering dikaitkan dengan kelompok newbies atau orang yang baru memperoleh titik puncak dari ekonomi yang tinggi. Jadi mereka ini baru capai titik keberhasilan yang mereka mau gitu Kak Rara. Oh, jadi Kak, kenapa sih kelompok old money itu justru nggak suka pamer? Ini realitanya nih Kak Rara. Dalam teori kelas yang realita aja, kelas sosialnya ini, mereka itu nggak perlu ngebuktiin kalau mereka ini high branded yang punya status yang tinggi, tapi mereka ini diakui. Sedangkan kelompok yang flexing tadi, yang baru naik kelas tadi nih, mereka ngerasa nih butuh validasi kalau mereka nih perlu nunjukin ke orang-orang, aku udah capek titik keberhasilanku nih, kayak pamer lah istilahnya, gitu Kak Rara. Berarti ada unsur kayak validasi sosial gitu ya Kak ya? Kalau itu sangat besar Kak. Wow. Nah, jadi dalam materi ISP Holding Sheet ini disebutkan bahwa pekerjaan itu memiliki bobot lebih besar dibanding gaya hidup dalam menentukan kelas sosial. Jadi artinya seorang tidak otomatis masuk kelas sosial tinggi hanya karena memakai barang-barang yang mahal ya kan Kak? Kak, betul banget itu. Karena sekarang orang-orang tuh udah pinter banget, nggak ngeliat aja dari kayak logo-logo besar yang dipakai di dada, di topi, di logo besar topi, tapi mereka tuh udah ngeliat dari baca banyak indikator lainnya kayak misalnya pendidikan, pekerjaan, penghasilan, sampai jaringan sosialnya. Jadi bukan hanya ngelihat dari merek yang dipakai mereka nih. Bisa aja kan mereka nih kayak itu pakai ada brand besar lah misalnya di bajunya. Mungkin aja mereka minjam kan. Jadi jadi yang dilihat itu bukan hanya kayak logo-logo yang mereka pakai. Iya. Baik. Nah, jadi nih guys, kami juga mendapatkan hasil survei mini riset di mana mereka itu langsung ke wawancara nih Kak, wawancara langsung kepada mahasiswa-mahasiswi di kalangan Gen Z ini kayak seperti foto di bawah ini. Nah, jadi hasilnya itu cukup menarik ya kan. Ketika ditanya sama mereka nih, apakah mereka itu pernah membeli barang karena ingin terlihat sukses? Jadi salah satu mereka tuh Kak, ada yang jawab pernah. Terus juga ditanyakan apakah dari platform itu yang paling mempengaruhi mereka jadi kayak pengen barang-barang yang branded itu tadi Kak, dari banyak yang menjawab dari TikTok dan Instagram Kak. Gitu ya, Kak? Iya Kak. Dan juga lebih menariknya lagi nih Kak, ada dari responden itu dia tuh mengaku pernah minder Kak karena dia kan mengaku minder itu setelah melihat gaya hidup orang dari sosial media itu. Nah, Wah, kalau gitu itu nunjukin adanya social consciousness dong Kak Rara. Artinya individual ini mulai sadar atau kita ini mulai sadar terhadap posisi kita dibanding orang-orang lainnya. Jadi kita terus ngebandingin lagi. oh jadi rasa minder itu Kak bukan karena masalah individu semata ya Kak ya? Betul banget Kak. Jadi itu bisa disebut kayak konsekuensi dari lingkungan sosial yang terus menampilkan simbol status. Nah, jadi kayak misalnya lingkungan sosial ini sangat berpengaruh terhadap rasa minder itu Kak. Mulai dari kayak kita kan ngeliat orang nih, pasti
mereka muncul nih kayak pikiran-pikiran, kayak nilai-nilai kita. Nah dari situlah terbentuk rasa minder itu Kak Rara. Nah itu benar-benar udah insecure kan bahasanya zaman sekarang nih. Berarti media sosial itu Kak menjadi semacam etalase kasta sosial modern ini ya Kak ya? Persis tuh Kak Rara. Kalau dulu kan Kak, kalau misalnya status sosial atau kasta orang-orang nih, itu kan dilihat dari rumah atau kendaraannya. Misalnya kakak nih, rumah kakak ini tingkat 2, mobilnya Pajero. Pasti orang-orang yang lihat depan rumah kakak gini, ih orang kaya nih. Pasti Dulunya gitu ya Kak? langsung nilai kayak orang kaya nih, nampilin status sosial. Iya. Nah, kalau sekarang nih Kak Rara beda banget sama Beda dulu. ya Kak ya? Mungkin harganya lebih turun tapi nampaknya kayak mewah ya Kak ya? Nah, kalau sekarang tuh Kak Rara, kita di rumah aja nih, di rumah kita lagi rebahan, megang handphone nih sambil rebahan scroll, itu kita bisa nampilin status sosial kita Kak. Kayak kita posting apapun itu secara nggak langsung kita nampilin status sosial kita itu gimana. Orang-orang juga kayak bisa nilai status sosial kita itu dari Instagram Kak. Dari Instagram. Ini orang kaya nih. Oh, keren. Sepatunya branded Keren ya Kak ya? gitu. Jadi kayak bisa nampilin Status sosial. tadi. Ya jadi gitu Kak Rara. Nah, jadi guys, sekarang kita masuk ke materi konsep diri. Nah, pertanyaan ini Kak, kenapa sih mahasiswa itu rela membeli sepatu kayak jutaan rupiah, tapi masih makan mie instan di akhir bulan? Sedih banget ya Kak Rara. Nah, itu sebenarnya kayak gitu karena apa coba? Karena itu ada yang namanya konsep extended self, yang artinya barang menjadi bagian dari identitas diri. Demi mie itu ya Kak? Membeli barang tersebut rela nih makan mie instan di akhir bulan. Sedih banget. Jadi kalau ketika seorang itu memakai sepatu tertentu nih Kak, dia merasa kayak menjadi seorang yang berbeda nih ya Kak ya? Bener banget tuh Kak, karena produk itu bukan hanya alat, tapi produk itu adalah simbol. Wih, jadi kita ini sering kan melihat fenomena kayak membeli kopi 50.000 padahal kopi di warung kayak lebih murah ya kan ya? Bener-bener, kenapa harus milih yang di kafe? Iya, yang mahal. Murah ya Kak. Ya, padahal di warung-warung itu pintu bicara itu lebih murah gak sih ya kan Kak? Sebenarnya itu Kak, yang dibeli itu seringkali bukan kopinya. Asal nggak tahu yang dibeli itu bukan kopinya tahu. Terus Kak, apa tuh yang dibeli bukan kopinya tapi? Jadi yang dibeli itu pengalaman sosialnya. Bukan hanya itu Kak, belum sampai situ aja. Yang dibeli itu tempat nongkrongnya nih yang estetik katanya, yang tempat viral katanya, jaringan sosialnya. Terus terakhir nih, pasti kakak ini nggak jauh-jauh denger ini foto Instagramnya nih. Iya, tahu. Ngasih makan Instagram. Bentuk status ya kayak. Jadi status itu melekat pada tempat tersebut. Iya sih, iya. Jadi konsumsinya kayak simbolis ya Kak ya? Betul banget Kak Rara. Nah Kak, jadi ada nih Kak satu temuan yang cukup mengkhawatirkan. Apa tuh Kak? Kayaknya serius banget nih. Dari penampilan Oh iya. serius banget ini. Jadi Kak, dari respon dari beberapa orang nih Kak, mengaku tuh pernah menggunakan pay letter untuk membeli barang yang sebenarnya bukan kebutuhan utama dia Kak. Jadi sampai pinjol dia tuh beli barang-barang yang branded apa tuh sampai ini Kak bayar kayak gitu, beli pinjam kayak gitu. Parah sih, parah banget itu. Itu tuh disebut apa itu Kak? Kalau Kak Rara mau tahu tuh, itu disebut ecstatic debt. Sesuai namanya. Utang demi penampilan. Ampun. Jadi orang-orang tuh
sebagian rela utang demi penampilan. Misalnya dia kayak dia mau beli sepatu nih, dia rela utang sana sini untuk beli sepatu. Aduh, Yang parah ya kak. yang asli itu bukan kebutuhan yang dia butuhin kak sebenarnya, cuma untuk kayak penampilan aja, biar dilihat orang keren. Wah keren nih, sepatunya mahal nih. Dia juga kadang gini, misal dia hutang sana sini, tapi postingannya nih kak ke Danau Toba, ke Singapura, Jalan-jalan ya kak. Bali, parahnya Kak Rara, parah banget. Bayar utang nggak bisa kakak, pergi kemana-mana bisa. Ada sampai rela pinjol sana sini, yang aslinya itu bukan untuk memenuhi kebutuhan yang bener-bener dia butuhi Kak Rara. Jadi kayak karena sosial media juga ya kak. Nah itu dia. Kayak kakak lihat bilang tadi untuk status. Ngasih makan di Instagram. Iya, betul. Parah banget emang. Jadi kayak kelihatannya tuh kayak di luar itu udah keren banget ya kak. Tapi malah kondisi keuangan itu sebenarnya belum tentu sehat yang kita tahu dari luar ya kan kak. Ya di luar dia kayak happy aja pakai barang mahal, padahal aslinya itu dia pusing mikirin uang. Padahal kere ya. aduh. Itu kak, demi status sosial itu tadi kak. Itu juga Masalah budaya kak ya. ya itu bisa disebut masalah budaya sih kak, kayak masalah budaya flexing mungkin, sehingga bisa ngedorong kita ini untuk ngebeli status, bukan beli kebutuhan. Bukan kebutuhan yang dibeli tapi Status, kita ini rela mengeluarkan uang, tenaga untuk ngebeli sebuah status yang padahal toh di kita itu kebutuhan yang lain itu masih ada kak, yang harus kita penuhi. ada keperluan lain ya kan kak. Daripada ngebeli status itu sendiri, tapi mereka malah lebih memilih untuk membeli sebuah status itu tersendiri daripada kebutuhan. Ya, lebih baik jalan-jalan, lebih baik ngapain sosial media dibanding kebutuhan sendiri. Demi itu makan mie instan. Ya, nah benar yang kakak bilang tadi nih, dia mau beli sepatu mahal, rela dianya makan mie instan di akhir bulannya, kan sedih banget kan kak. Yang seharusnya dia bisa makan senormal-normalnya. Nggak bersyukur aja kan. Nah, bener, seharusnya gitu sih kak. Tapi kan zaman sekarang status sosial. Mungkin termasuk gengsi juga nggak sih kak? Mungkin kalangan dia juga yang kayak gitu mungkin ya kak. Iya kak, bener-bener. Namanya juga dia insecure, minder, makanya dia yang diciptai dari lingkungan itu tadi. Iya, oke. Dan inilah tuh kaitannya dengan SDG 10 kak. Oh, ada kaitannya berarti kak dengan SDG 10. Mungkin kaitannya itu bisa saya jelasin nih kak. Kaitannya itu dari budaya konsumsi simbolik dapat memperkuat perasaan kesenjangan. Jadi budaya itu sendiri bisa nguatin rasa kesenjangan dia kak. Orang merasa semakin jauh dari kelompok sosial tertentu. Kayak misalnya nih, saya sendiri nih ngelihat kakak pakai sepatu NB nih. Dan gitu dong kak. Sedangkan sepatu saya ini sepatu yang mungkin sepatu apa ya, yang di Shopee Iya, Kak. beli TikTok shop ya. Nah, saya pasti minder nih kak ngeliat ini sepatu NB nih, nggak cocok nih, pasti temenan sama aku nih. Kayak gitu kan. Pasti minder. Secara nggak langsung pasti kita bakal mundur dari kelompok tertentu kak. Kayak gitu. Meskipun secara ekonominya kalau kayak gitu dibilang tuh nggak terlalu berbeda kak, tapi rasa minder itu muncul sendiri. Jadi ketimpangannya itu tidak hanya ekonomi ya kan kak, tapi juga kayak psikologis nih. Nah iya kak, benar, itu datangnya dari diri kita sendiri, bukan dari ekonomi. Nah, sebenarnya sedih sih kak, ini pertanyaan terakhir nih. Jangan terakhir dong kak. Terus gimana dong? Terakhir nih kak ya. Apakah kita tuh salah membeli barang-barang mahal itu kak? Nah, kalau menurut aku sendiri nih kak, yang jadi masalah itu sebenarnya bukan dari kita beli barang mahalnya. Yang jadi masalah itu ketika harga diri kita gantungin, kita kaitkan dengan barang yang kita beli ini, dengan harga barang yang bakal kita beli ini. Nah, di situ letak masalahnya kak. Seharusnya kayak kita setarain ya kan kak, gimana kita, gimana ekonomi kita, jadi barang-barang yang kita beli pun sesuai dengan yang
kita butuhkan sesuai dengan budget kita ya kan Kak. Bener-bener. Sebenarnya itu Kak letak masalahnya bukan masalah pada barang mahal. Selagi kita nih punya uang, memang kita benar-benar Almani tadi itu nggak salah emang beli barang mahal. Kalau banyak uangnya kayak Nagita Slavina. Iya. Nagita Slavina ya. Terserah ya kan Kak mau beli apa aja. Bener Kak, itu yang jadi inti dari masalahnya. Kalau misalnya untuk kita ngebeli barang yang mahal, kalau misalnya sesuai kebutuhan kita ini nggak apa-apa Kak. Tapi kadang ada nih orang yang aku mau beli sepatu nih, tapi ada dua nih sepatu Kak, yang mahal sama yang murah. Di budget dia ini di tengah-tengah nih Kak Rara. Jadi dia lebih milih kayak kalau misalnya aku beli yang murah nih, apa kata orang? Iya. Karena harga diriku turun nih. Rendah ya Kak? Bener Kak. Jadi ya intinya orang jadi kita ngerasa orang tuh jadi mandang rendah kita kalau kita beli sepatu murah. Padahal mas sebenarnya ya enggak juga. Kalau kita emang nggak punya uang untuk ngebeli Beli itu, tersebut, toh ada sepatu yang kita ini sama aja Iya, kan. iya. Kita nggak punya uang. kenapa nggak beli sepatu yang sesuai budget kita aja? Itu kalau tak masalahnya Kak. Kalau kita butuh sepatu ya beli sepatu yang sesuai budget kita, harga. Silakan. Jadi ini Kak, tips menjadi konsumen yang lebih bijak dan lebih baik gitu Kak. Berikan dong tipsnya Kak. Iya. Tipsnya dong Kak. Nah, nih Kak, ada 3 tips dariku nih Kak. Oke. Atau langkah. Yang pertama Kak. Oke, apa tuh Kak? Kepo banget gue. Ini tipsnya. Sudah pegang Kak dong. Aduh. Sama temen Kak juga. Iya. Masa kita Kak? Oke Kak. Terus apa nih? Jadi ada 3 tuh Kak, ada 3 langkah atau 3 tips. Yang pertama itu ada kita bedakan dulu nih mana kebutuhan kita dan mana validasi sosial kayak gini Kak. Kita bedain dulu Kak. Kayak tadi Kak, sepatu tadi kita bedain yang mana yang bener-bener kita butuhin, yang mana yang emang untuk validasi atau kayak puji-pujian orang aja. Itu kita bedakan Kak. Yang kedua nih Kak, masuk aja langsung yang kedua lah ya. Langsung ya guys. Yang kedua itu jangan mengukur kesuksesan dari simbol konsumsi. Nah, jadi kalau misalnya kita itu sebenarnya kita nggak perlu mengukur kesuksesan kita, seberapa sukses kita dari apa yang kita beli, dari simbol konsumsi kita tadi nih. Apa yang kita beli itu sebenarnya harusnya nih nggak usah diukur dari situ. Cara kita juga menilai orang lain juga nggak harus dinilai ya kan Kak, dari penampilan dia, dari yang dia barang-barangnya gimana gitu ya kan Kak. Malah mungkin orang-orang yang pakai baju-baju yang biasa aja ternyata juga mahal ya kan Kak, barang itu. Disebut Almani tadi. Iya, oke. Itu lanjut Bener Kak, kayak gitu kan. Lanjutin yang ketiga nih Kak. Oke. Yang ketiga ini, yang terakhir nih. Ada bangun identitas berdasarkan kompetensi bukan merek. Nah, Merek yang ini ya kayak yang tinggi-tinggi gitu. jadi kita ngebangun identitas kita, ngebangun jati diri kita, ngebangun status sosial kita nih itu berdasarkan dari kompetensi kita, bukan merek. Misalnya nih, bukan hanya kayak kita ngebangun diri kita ini, aku mau kayak yang high quality gitu kan, mau dilihat orang yang kayak orang terpandang gitu Kak. Itu bukan dari apa yang kita pakai, misalnya pakai topi Rukas, enggak gitu Kak. Pakai sepatu NB, enggak gitu juga Kak. Pakai tas Chanel, enggak gitu juga Kak. Jadi kita tuh dari karena orang-orang ngeliat bukan hanya dari itu Kak, yang kayak aku jelasin tadi, dari penghasilan, dari status sosial, dari itu yang aku sebutkan tadi. Nah dari situ, jadi kita dari kompetensi diri kita, bukan dari merek barang-barang tersebut. Kan toh bisa aja kayak tadi utang demi ini, jadi orang pun nggak langsung mandang ke barang tersebut. Lagi nih Kak, mie instan. Instan lagi nih. Wih, ampun makan mie instan itu penyakitan gak sih Kak jadinya? Itu Kak, bisa diri sendiri. Iya. Tersiksa banget itu Kak pasti. Jadi seseorang itu bisa sukses tanpa harus menunjukkan logo atau merek besar di seluruh dunia ini ya kan Kak. Itu Kak, itu bener tuh. Jadi kayak nggak harus gitu ya kan Kak.
Karena manusia tidak ditentukan oleh merek yang dipakai, tapi kualitas diri mereka. Bagus, kayak lebih mahal gitu nampak kalau nggak harus menonjolin merek-merek itu ya kan Kak. Untuk Karara sendiri ada nggak pengalaman dari, kan kakak pasnya di kampus nih belajar nih yang cewek ciwi-ciwi yang liptin nih terus liptin, ada nggak kak? Saya aja masih yang di bawah-bawah under lah Kak, nggak ada yang ada status lebih. Berarti status lingkungan kakak ini masih yang standar-standar aja nih, belum yang sampai mikir-mikir ya. Mungkin ada dari salah satu, tapi ya saya nggak harus seperti dia Kak. Kayak mungkin ya udahlah aku bisanya kayak gini, kenapa sih harus ngikuti orang kayak gini gitu. Kak pola pikir status itu gitu sih kak, bukan jadi ya udah sih, kalau misalkan dia pakai yang gitu ya mungkin dia memang ekonomi dia bisa segitu ya kan ya, mungkin ya kita nggak harus meninggi kayak dia juga, jadi kita apa diri kita aja Kak, semana uang aku aja lah Kak. tapi masih ada kak ciwi-ciwi ini kak. Iya dia tahu dong Genzi lagi. Foto-foto Iya, di tempat-tempat dong, estetik, iya. nunjukin lip tint, nunjukin Ini jam. juga bawa Kak, nanti kan rumahnya kayak gitu. Jangan bilang pengalaman cuma Sampai kadang ke ini Kak, ke kafe-kafe gitu belinya cuma berapa itu minum aja sih ya kan, di foto di media sosial, habis itu nongkrongnya sejam 2 jam. Parah ya. mungkin yang punya kafe tuh kayak gini, ini kapan pulangnya ya? Ya, nungguin pulang ya, baru terus datang ada yang jualan. Belinya cuma seberapa, habis itu nengok harganya juga, tapi lama pulangnya sampai 5 jam di situ. buat story, nunjukin kayak jati diri. Aku nih kayak gini nih, padahal aslinya cuma pesen kopi. Terus cangkir kopi yang betul-betul diminum sampai habis 5 jam di situ. Bisa sih Kak beli semuanya itu, tapi besok makan telur. Itu tadi Kak Rara akhir bulan makan mie instan demi keestetikan diri ini, parah. Udah habis, udah datang nih uang nih, udah habis seketika dalam waktu sekejap. Bener Kak, apalagi untuk anak-anak kos ini ya Kak. Apalagi kita kan mahasiswa ini pasti ada yang dari kita belum ada yang kerja, belum ada penghasilan sendiri. Jadi pasti kayak dari orang tua. Jadi kasihan gak sih kalau kayak gitu? Ada juga mungkin yang orang tuanya yang bukan dari kalangan yang kalau dibilang yang high nggak tinggi, tapi karena anaknya yang kayak gitu ya gimana ya Kak ya? Tapi juga kadang katanya nih Kak, rela nih, misalnya sebulan dikasih budget 500. Enggak lah Kak, 500 kayaknya saya aja nggak bisa. Bener Juta mungkin, oke. Salah perkiraan nih. Iya, oke. 1 juta gini, dia mau beli sepatu ya kan. Wah, ini budget sepatuku untuk bulan ini, aku harus beli sepatu nih, tapi sepatu yang mahal. Udahlah, aku kumpulin aja uangku, tapi aku makan Indomie aja setiap hari lah. Kadang kayak gitu gak sih Kak? Iya, betul banget Kak. Hari ini kita belajar bahwa quit luxury dan flexing itu sebenarnya bukan hanya soal fashion, tetapi tentang bagaimana manusia mencari pengakuan sosial. Kita juga melihat bagaimana media sosial membentuk persepsi status, bagaimana konsep diri memengaruhi keputusan membeli, serta bagaimana budaya konsumsi itu dapat memperkuat kesenjangan sosial yang menjadi perhatian di SDG 10 itu. Nah, pada akhirnya pertanyaan yang perlu kita renungkan itu bukanlah apa yang kita pakai, apa yang kita tunjukkan ke sosial media, itu bukan itu yang kita renungkan, melainkan kenapa kita merasa perlu memakainya. Nah, itu berarti sesuai kebutuhan kita. Nah, terakhir saya host Sejarah Rama Gusman. Dan saya narasumber Anggi Natasha. Sampai jumpa di The Strategy Customer Podcast. Bye-bye.